Salam jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara, dimanapun saudara berada, kita mengucap syukur karena tanpa terasa kita sudah memasuki minggu terakhir di bulan Januari ini. Sampai sedemikian jauh Tuhan sudah membimbing kita, Ebenezer. Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur. Hari demi hari Engkau melimpahkan berkat, kasih, cinta, perlindungan, pemeliharaan kepada kami. Saat ini kami beribadah di rumah kami masing-masing, di tempat kami masing-masing dimanapun kami berada. Dan kami percaya Tuhan memberkati ibadah online pada pagi hari ini. Dan Kau terus menerus memberikan kekuatan, semangat dan sukacita kepada kami setiap kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikanlah kelapangan hati bagi kami untuk menerima firman Tuhan, menjadi bagian dalam diri kami untuk kami hidupi di dalam kehidupan kami, di dalam tindakan-tindakan kami yang konkret, dan kami menjadi orang-orang Kristen yang tangguh, orang-orang Kristen yang tekun, ulet dan saleh di tengah pandemi ini. Kami percaya Tuhan hadir di dalam setiap pemberitaan firman Tuhan, dan Tuhan berkarya di dalam diri kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Bapa, berfirmanlah kepada kami sebab kami siap untuk mendengar. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, tema yang saya berikan pada ibadah kali ini adalah saat kesetiaan menjadi sangat berisiko. Saat kesetiaan menjadi sangat berisiko. Firman Tuhan terambil dari kitab Daniel pasal 6 ayat 5 sampai 11. Daniel pasal 6 ayat 5 sampai 11. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat, supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Sampai sedemikian jauh pemberitaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, mendengarkan, merenungkan, dan terlebih lagi melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Saudara-saudara, kesetiaan menjadi sangat berisiko.
Hari-hari ini di tengah pandemi kita mengalami perubahan-perubahan yang kadang perubahan itu menjadi perkebalikan dari yang biasanya sebelum pandemi ini. Contohnya misalnya saudara-saudara, sebagai orang Kristen, orang beriman sudah biasa dan menjadi sebuah keharusan normatif di dalam ibadah apabila orang Kristen umat Tuhan memuji, menyembah Tuhan di dalam pujian-pujian yang penuh dengan semangat. Tetapi hari ini ketika orang memuji, menyembah Tuhan dalam pujian semangat, disitulah kesetiaan kita itu berisiko tinggi menebarkan virus corona itu. Oleh karena itu semua itu serba terbatas hari ini. Di mana orang beriman itu sudah wajib dan seharusnya orang beriman itu membiasakan diri untuk berkumpul, berhimpun di dalam persekutuan yang erat bersama dengan saudara seiman. Hari ini hal itu sangat berisiko dan berbahaya. Berkebalikan saudara-saudara. Hari-hari ini saudara-saudara dalam liturgi gereja ada sebuah liturgi yang bernama Hari Epifani. Dan minggu atau hari Epifani ini saudara-saudara ada sebuah ritual yang unik yang dianut oleh gereja-gereja ortodok di daerah Eropa sana, khususnya di Rusia. Di Rusia ketika liturgi Epifani itu diadakan, mereka melakukan sebuah ritual yang setia dan terus-menerus diikuti oleh jemaat ortodok yang ada di situ. Apa yang mereka lakukan? Mereka itu berusaha membuat lubang di tengah lautan atau danau atau sungai yang bersalju itu, dibuat lubang supaya mereka itu bisa masuk di situ, dan ritual itulah dimulai. Jadi mereka satu demi satu mereka menenggelamkan diri, mencelupkan dirinya ke dalam air laut dengan suhu di bawah 0 derajat yang dinginnya ekstrim itu, saudara. Mereka datang menceburkan diri di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, habis itu keluar. Begitu terus saudara-saudara. Ini ada sebuah ritual yang sangat berbahaya. Tanpa pandemi aja itu berbahaya saudara. Apalagi saat ini di tengah pandemi COVID-19 tambah bahaya lagi. Tetapi itulah, mereka membayar kesetiaan itu dengan totalitas hidupnya. Di dalam penghayatan keagamaan, penghayatan kerohanian atau spiritualitas yang melekat di dalam keseharian, jemaat gereja-gereja ortodok khususnya di Rusia, termasuk Presiden Vladimir Putin, Presiden Rusia itu saudara, dia pun melakukan ritual itu. Bagaimana saat kesetiaan itu menjadi sangat berisiko, mereka pun tetap bersama dengan Tuhan dan makin dekat, makin lekat bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, di dalam Alkitab ada figur yang luar biasa. Ini salah satu figur favorit saya, yaitu bernama Daniel. Daniel ini sangat terkenal, diceritakan di awal-awal kisahnya, khususnya anak-anak sekolah minggu sudah tahu tentang kisah ini. Dan ini memang kisah yang sangat terkenal bagaimana Daniel itu dipenjarakan, dimasukkan paksa di dalam goa singa itu, dan Daniel pun selamat. Dia memiliki kesetiaan yang berujung pada dakwaan. Dia setia kepada Allah, dan disitulah sumber satu-satunya bagi orang yang ada pada waktu itu menjadi dakwaan. Itulah saudara-saudara, saat kesetiaan berujung pada dakwaan itu terjadi kepada Daniel. Begitulah kondisi orang-orang beriman saat ini. Semua orang percaya berada dalam sebuah kondisi yang berisiko. Serba berisiko, serba salah, serba tidak menentu, dan serba hal yang tidak bisa diprediksi lainnya, saudara-saudara. Semuanya itu banyak mengandung risiko. Nah, mari kita menggali lebih dalam kekayaan rohani dalam perikop yang sudah kita baca hari ini. Ada dua pengajaran penting yang patut kita renungkan dan kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai laku yang hidup, menjadi murid Kristus yang sejati, menjalankan Injil yang murni dengan melakukan firman Tuhan secara konkret, terus bergerak berdampak di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah saudara-saudara, dua hal pengajaran rohani itu, yang pertama adalah
konsisten bersama Tuhan dalam segala keadaan. Konsisten bersama Tuhan di dalam keadaan. Jadi dalam keadaan apapun, justru keadaan itulah yang kita rubah, bukan keadaan, situasi, kondisi sekitar kita yang mendikte kita, mendrive kita, mengontrol hidup kita sedemikian rupa, saudara, supaya kita itu justru dimatikan oleh kondisi itu, dan kita itu diombang-ambingkan oleh kondisi yang serba tidak menentu itu. Kondisi memang tidak menentu, saudara, tetapi kita diminta untuk konsisten bersama dengan Tuhan. Saudara, kalau kita perhatikan, mari kita meneropong lebih jauh di dalam latar belakang dunia Alkitab di mana Daniel itu hidup. Jadi pada waktu itu, saudara, sistem politik itu tidak jauh dengan sistem politik hari ini. Politik itu ya politik. Isinya makan, memakan, sikut, menyikut, bunuh, membunuh, fitnah, memfitnah, bully, membuli, saling menjatuhkan. Itulah dunia politik. Walaupun politik itu diciptakan dengan tujuan menata, memanajemen, mengatur kekuasaan untuk mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Itu tujuan. Tapi prakteknya hari-hari ini justru membuat kita itu miris. Sistem politik zaman dulu, saudara-saudara, bisa dikatakan adalah serigala, makan serigala. Daniel itu dimanapun, kapanpun, dalam posisi apapun, saudara, Daniel itu posisinya sangat tinggi. Dia adalah orang nomor 2 di bawah Raja Darius. Raja Darius, segala kepercayaannya itu hanya di dalam Daniel. Segala keputusan-keputusan yang dia buat administrasi negara, di dalam menimbang keadilan, memutuskan hal-hal yang penting berkaitan dengan strategi kenegaraan, itu Daniel konsultannya. Bisa dikatakan Daniel ini mengepalai, saudara-saudara, mengepalai para gubernur, mengepalai para bupati yang pada waktu itu jumlahnya 120 gubernur. 120 gubernur yang mengepalai itu Daniel. Dan di atas Daniel itu Raja Darius. Bisa dipastikan, bisa dilihat, saudara-saudara, bagaimana posisi Daniel hari itu. Dia sangat penting. Dalam sistem politik pada waktu itu, orang yang penting itu adalah orang yang berisiko. Lebih dari itu, Daniel sangat berisiko double. Karena dia itu bukan orang Babel, dia bukan orang Media, dia bukan orang Persia, tetapi dia itu orang Yahudi yang tidak mau menyembah para dewa. Orang Babel punya dewanya, banyak dewanya, tetapi dewa tertingginya itu ada dewa Marduk. Daniel tidak mau menyembah, tidak mau kompromi. Tetapi itulah, saudara-saudara, justru karena kesetiaannya dia berada di dalam posisi yang sangat berisiko. Politik itu kejam, kata Iwan Fals. Ya memang benar. Walaupun cita-cita politik itu luhur, tetapi praktik keseharian kita lihat sehari-hari begitu kejam. Selain itu kita bisa melihat Daniel itu berada di dalam kehidupan yang sekuler. Hidup yang sekuler itu ada hidup yang benar-benar seakan-akan tidak ada Tuhan. Kalau hidup itu tidak ada Tuhan, saudara, orang itu akan melakukan apa saja asal hatinya senang, asal tidak mengganggu orang lain. Terserah orang itu mau berlaku seperti orang gila, mau berlaku seperti binatang, bebas. Nah, itulah kehidupan sekuler. Orang pada waktu itu kehidupannya sekuler. Ini berbeda dengan gaya hidup orang beriman. Daniel sebagai orang buangan, dia dibawa dari Israel waktu usia remaja di Babel, dan kira-kira ketika dia mengalami insiden dakwaan dengan berujung di kandang singa itu, diperkirakan dia usianya 80 tahun. Jadi dari remaja sampai 80 tahun dia menghidupi di tanah buangan itu, menghidupi kerohaniannya, menghidupi Tuhannya, dan dia selalu konsisten untuk berada di dalam kehidupan yang rohani. Kehidupan yang benar-benar tercermin melalui keseharian yang didasarkan kepada pemahaman Taurat. Saudara-saudara, ini adalah sangat penting.
Inilah kehidupan kita di tengah pandemi. Kehidupan kita itu makin diuji. Bagaimanakah orang beriman hidup berlaku ketika di masa pandemi dibandingkan dengan orang yang tidak percaya Tuhan. Kita senantiasa berada dalam posisi itu. Dengan demikian, keadaan Daniel itu membawa risiko yang besar. Tetapi dia memilih untuk konsisten bersama dengan Allah Yahweh di dalam segala keadaan. Di dalam keseharian, dia bersama dengan Tuhan. Di dalam makan minumnya, dia juga bersama dengan Tuhan. Di dalam ibadahnya apalagi. Dan di dalam berpolitiknya, dia juga mengandalkan Tuhan. Dia bersama dengan Tuhan di dalam segala keadaan. Nah, saudara-saudara, hari ini kita berada di hari-hari yang penuh risiko. Risiko yang jelas berada di dalam diri kita, sekitar kita, di hadapan kita itu ada virus corona. Risiko terkena virus corona itu nyata. Tetapi marilah kita tidak didikte oleh keadaan yang membuat risiko itu membuat iman kita semakin goyah. Kepercayaan kita itu goncang. Rutinitas ibadah kita itu semakin hancur-hancuran. Oh bukan. Tetapi di dalam risiko masih makin kuat itu, mari kita itu makin kuat bersama dengan Tuhan. Konsisten, saudara-saudara. Konsisten itu melakukan terus-menerus, tiada pernah henti. Tidak ada langkah yang terbaik bagi orang Kristen selain orang Kristen itu konsisten, tiada henti untuk tetap bersama dengan Tuhan. Seperti Daniel. Bayangkan dari remaja, dia berada di dalam sebuah tanah yang benar-benar berbeda dengan di Israel. Sampai usia 80 tahun. Dan dia konsisten, terus-menerus ulet. Daniel ibadah itu tidak tergantung mood, tidak tergantung keadaan, tidak tergantung musim, tidak tergantung bagaimana gejolak politik ekonomi yang ada. Tetapi Daniel di sini adalah orang yang setia. Setia bisa dikatakan orang yang konsisten, terus menerus secara rutin, entah itu monoton atau tidak, saudara, tetapi dia itu setia. Dia konsisten bersama Tuhan dalam segala hal. Saudara-saudara, bagaimana dengan saudara? Apakah saudara konsisten berpegang kepada Tuhan? Apakah saudara konsisten bersama dengan Tuhan? Apakah saudara konsisten di dalam rutinitas iman kita? Apakah kita konsisten di dalam ibadah saudara-saudara? Saudara, hari ini semoga di tempat ini saudara-saudara adalah orang-orang yang konsisten, teguh, setia di dalam peribadatan bersama dengan Tuhan. Di luar sana saudara, banyak orang yang mereka mulai apatis. Mereka tidak mau tahu, mau ibadah offline maupun online, mereka tidak mau tahu. Tetapi hari ini Daniel sekali lagi memperingatkan kepada kita supaya tidak ada langkah terbaik, tidak ada sebuah tindakan yang terbaik hari-hari ini kecuali kita itu selalu konsisten berhidup bersama dengan Tuhan. Mereka yang melangkah keliru dengan tidak melakukan ibadah baik offline maupun online, resiko sudah ada di depan. Dan tentunya ini berdampak buruk bagi dirinya. Tetapi hari ini, walaupun kita itu beribadah apapun sangat berisiko, tetapi percayalah, Tuhan pun selalu hadir. Dan kita semakin kuat, semakin melekat kepada Tuhan. Supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang berkenan di hadapan Tuhan. Orang-orang Kristen yang memetik, mengecap kebaikan dari ibadah itu, baik ibadah secara online maupun offline. Saudara-saudara, mari kita menjadi orang-orang Kristen yang selalu konsisten. Itulah yang pertama, saudara, konsisten bersama Tuhan dalam segala keadaan. Yang kedua adalah konsisten dalam tindakan-tindakan iman. Tindakan iman itu macam-macam, saudara. Salah satu tindakan iman yang ditunjukkan oleh Daniel adalah
Daniel itu melakukan ibadahnya secara rutin dan konsisten. Maka di sini saudara-saudara, ayat 11 dikatakan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Saudara-saudara, sesuatu yang buruk itu tidak perlu dibiasakan. Orang sekali masuk terperosok terpeleset di dalam sesuatu yang buruk, orang itu besar kemungkinan ketagihan. Saat orang itu jatuh di dalam dosa apapun itu, orang itu berpotensi besar untuk membiasakan diri, saudara-saudara. Tetapi kalau masalah kebiasaan baik, orang perlu yang namanya konsisten. Orang itu kalau konsisten melakukan kebiasaan baik, saudara-saudara, itu akan benar-benar menjadi sesuatu yang benar menguatkan iman kita. Ibadah gereja itu adalah kebiasaan yang baik. Tapi hari-hari ini banyak orang mulai undur. Dan disitulah firman Tuhan hari ini berbicara kepada kita. Daniel itu setia dan dia itu melakukan seperti biasa, yaitu ibadah, dan di situ dia berdoa. Setelah berdoa itu apa sudah? Dia berlutut. Setelah berlutut dia berdoa, dan dia setelah berdoa memuji. Berlutut itu tanda kerendahan hati. Berdoa itu membuka komunikasi hati bersama dengan Tuhan. Dan memuji itu dia membuka hati, mata hatinya itu terbuka melalui doa itu. Dan dia melihat, apa yang dilihat? Kebaikan Tuhan. Dia melihat kehendak Tuhan. Dan terjalin sebuah komunikasi. Maka di situ ketika Daniel itu berlutut berdoa dan memuji, disitulah laku atau tindakan iman yang rutin dilakukan dan membuahkan hasil yang luar biasa, sehingga Daniel itu dikatakan sebagai orang beriman, tokoh atau bapa orang beriman. Dan ini menjadi sebuah teladan yang baik bagi kita, dan kita bisa meneladani Daniel ini dari hari ke hari untuk menjadi orang yang rendah hati, untuk selalu menjadi orang yang membuka komunikasi dialog dengan Tuhan dan melihat kebaikan Tuhan, mengecap kebaikan dan membagikan kebaikan Tuhan. Inilah Daniel, saudara-saudara. Pribadi yang luar biasa ini bisa dikatakan bahwa dia itu mengutamakan Tuhan. Put God first. Jadi dia mengutamakan Tuhan. Dengan cara apa, saudara-saudara? Di sini 3 kali ibadah itu maksudnya orang Yahudi pada waktu itu ritualnya itu mengadakan ibadah dalam satu hari itu 3 kali, pagi, siang, dan sore. Sore menjelang malam gitu, saudara-saudara. Matahari tenggelam. Mungkin ini bisa dikatakan seperti orang Hindu ya. Orang Hindu mengenal namanya Trisanja. Jadi jam 6 pagi, 12 siang, jam 6 sore begitu. Dan itulah ada ritual juga kalau saudara kita yang Muslim 5 kali ibadahnya. Tapi saudara-saudara, kita tidak bicara tentang kuantitas berapa kali, tetapi dia melakukannya secara konsisten. Dan ini sebuah tindakan iman yang mengutamakan Tuhan, dan dia itu setia, saudara-saudara. Hari-hari ini, saudara, kalau kita melihat kesetiaan Daniel ini menjadi perenungan yang mendalam bagi orang beriman. Dan Daniel ini ketika dia mendapatkan hukum itu, apabila dia dalam 30 hari itu ya, bukan 30 tahun, 30 hari dia pray gitu ya, atau libur, tidak berdoa. Bagi orang sekarang itu tidak masalah. Itulah yang disebut dengan rasionalisasi. Ya, rasionalisasi itu apa? Rasionalisasi dalam sekilas psikologi itu ada sebuah self defense. Kalau seseorang itu melakukan kesalahan, maka orang itu akan cenderung untuk mengelak atau mempertahankan dengan cara merasionalisasi.
Nah bahayanya kalau yang dirasionalisasi itu dosa. Seperti ini Daniel ini misalnya saudara-saudara. Toh Daniel itu dari remaja sampai 80 tahun dia setia kepada Tuhan. Masa libur 30 hari aja Tuhan menghukum. Masa Tuhan murka. Toh Tuhan pasti tahu kalau Daniel itu berada di dalam ancaman. Itu namanya rasionalisasi. Tetapi Daniel ternyata di luar dugaan dia konsisten. Dia membiasakan diri dan tekun melakukan tindakan iman. Dia itu beribadah. Jadi Daniel pun kalau libur 30 hari, it's okay. Tetapi Daniel tidak seperti itu. Itulah namanya rasionalisasi. Rasionali dosa merupakan jebakan iblis. Dan ini banyak tidak disadari orang beriman, saudara. Orang kalau mau merasionalisasi dosa, saya katakan selalu ada jalan. Dosa itu kalau mau ditutup-tutupi, mau dirasionalisasi, mau dirubah namanya, direkayasa namanya, tak apa. Saudara-saudara, itu pasti ada jalan. Karena apa? Karena iblis akan memberikan ide. Misalnya orang berbohong, ya berbohong untuk kebaikan kan nggak apa-apa Pak. Namanya juga bohong putih loh. Contohnya seperti itu. Perceraian itu kan ada hikmahnya Pak, seperti artis-artis itu. Perceraian demi kebaikan saya, kebaikan ya mantan saya dan kebaikan anak-anak. Apakah itu rasionalisasi juga saudara-saudara? Orang yang hidup bersama atau kumpul kebo didasari rasa cinta yang mendalam, kan nggak apa-apa. Suka sama suka, cinta sama suka, nggak ada yang disakiti Pak. It's okay. Apalagi zaman hari ini. Oh masalah gitu aja kok dipermasalahkan sama firman Tuhan. Itu juga namanya rasionalisasi. Hari-hari ini orang melakukan sebuah pergaulan bebas. Tidak mau dilanggar, terserah. Mau nikah sama lawan jenis, sesama jenis, mau ganti jenis kelamin, ya, melakukan apapun, tidak ada batasan. Itu tidak perlu dikatakan sebagai dosa. Nah itu ada sebuah kebebasan, dilindungi oleh hak asasi manusia. Itu juga namanya rasionalisasi, saudara. Dan banyak lagi. Hari-hari ini banyak orang tidak bergereja. Banyak orang yang tidak melakukan tindakan-tindakan iman, seperti menemukan titik rasionalisasi yang masuk akal. Ya namanya di tengah pandemi Pak, bagaimana saya bisa beribadah. Nah begini. Saudara, pada fasilitas itu ada. Sebagai orang Kristen, kita jangan sampai terjebak kepada dosa rasionalisasi itu, saudara-saudara. Kita tetap hidup dan berdiri, tindakan-tindakan iman kita itu didasarkan kepada firman Tuhan. Kalau orang mau rasionalisasi tentang dosa-dosa, macam-macam dosa, saya katakan bisa. Mau melalui apa saja bisa, mau melalui sains bisa. Tetapi ingat, dosa di hadapan Tuhan itu terdosa. Daniel melakukan secara konsisten tindakan-tindakan iman. Dia melakukan dengan tekun 3 kali sehari menghadap ke Yerusalem. Di sana ada simbol kehadiran Tuhan. Jadi ketika Daniel menghadap Yerusalem itu, dia itu membuka dialog dengan Allah Yahweh, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang tetap memelihara umatnya di dalam pembuangan di Babel itu, dan Allah yang menyertai Daniel di dalam setiap karir-karir politiknya. Disinilah pentingnya saudara-saudara. Ketika Daniel beribadah, itu bisa dikatakan, bisa disimpulkan, put God first. Mengutamakan Tuhan. Mengutamakan Tuhan itu berarti memberikan ruang bagi Tuhan di dalam diri kita secara totalitas ini. Untuk apa? Untuk berkarya, untuk mengevaluasi, untuk menegur apabila ada sesuatu yang keliru. Bahkan ketika kita mengutamakan Tuhan itu, kita dikuatkan. Bahkan Tuhan dalam titik tertentu, saudara-saudara, Tuhan akan membelokkan agenda pribadi kita yang tidak sesuai dengan agenda Tuhan itu. Tuhan akan membelokkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya kalau di tengah pandemi ada orang yang punya rencana, seharusnya saya begini, seharusnya saya sudah menciptakan, membuat planning yang begitu rapi, detail, rinci, gagal semua.
Di dalam kegagalan itu, saya percaya jika saudara mengasihi Tuhan Yesus, Tuhan punya tujuan. Dan Tuhan pasti punya rencangan yang indah bagi saudara-saudara. Yang rencananya itu gagal total. Tetapi disitulah Tuhan punya peluang membelokkan kepada tujuan-tujuan yang lebih baik. Mengutamakan Tuhan itu juga bisa diartikan bagi kita itu meminta Tuhan untuk terus memegang tangan kita untuk melewati tragedi di tengah pandemi ini. Mengutamakan Tuhan juga berarti membentuk kita menjadi pribadi yang berintegritas. Integritas seseorang itu selalu didasari pada sebuah kebiasaan yang baik. Pergi beribadah, membaca Alkitab, berdoa, melakukan kebaikan, menebar damai, kemudian melakukan kemurahan. Kalau dalam gereja kita memberikan persembahan, perpuluhan, janji iman secara konsisten, itu bisa dikatakan tindakan-tindakan iman. Itu selalu didasari kepada pemahaman firman Tuhan. Orang yang berintegritas itu berada bahwa apa yang dipikirkan, dikatakan, dan tindakan itu menjadi satu. Satu kesatuan. Integritas itu berarti dari kata integrity, satu kesatuan. Jadi integritas itu ada menyatunya antara kata dan tindakan. Dan ini penting tercermin di dalam kehidupan Daniel. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjadi orang-orang Kristen yang mengutamakan Tuhan. Dalam beberapa waktu ini saya memberkati pernikahan gereja di Pos Bulu Indah. Di situ selalu saya katakan, besok pagi setelah kamu diberkati menjadi suami istri yang sah di hadapan Tuhan, satu langkah pasti adalah mengutamakan Tuhan dengan cara beribadah saat teduh bersama. Utamakanlah Tuhan dalam segala hal. Dan apabila kita mengutamakan Tuhan, kita benar-benar mendapatkan buah terbaik. Kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan menjadi orang yang survive. Kita akan menjadi orang-orang yang benar-benar berdampak, bersemangat, sukacita, memiliki ketenangan, memiliki kedamaian bersama dengan Tuhan. Jadi saudara-saudara, di saat kesetiaan menjadi sangat berisiko, apa tindakan kita? Kita harus konsisten bersama Tuhan dalam segala keadaan. Dan kita harus konsisten dalam tindakan-tindakan iman. Saudara-saudara, sebagai penutup, akhirnya Raja Darius ini mengeluarkan sebuah statement atau dekret yang menyatakan sebuah negara yang toleransi. Negara yang toleransi itu dituangkan dalam sebuah dekret yang mengatakan bahwa semua orang yang dulunya itu berada di Babel karena pembuangan, karena penjajahan, karena perbudakan, mereka itu dibebaskan. Mereka boleh ke kampung halamannya, mereka boleh beribadah kepada Tuhannya, dan mereka boleh mengembangkan kehidupan agamanya di tempatnya masing-masing secara damai. Dan saya percaya, saudara-saudara, menurut penafsir-penafsir, keputusan itu, karena Daniel itu adalah orang nomor 2 di bawah Darius, keputusan tentang pembebasan kaum terjajah, orang-orang yang menjadi budak, orang-orang yang menjadi pembuang di tanah Babel itu, keputusan itu pasti dan bisa dipastikan, saudara-saudara, itu adalah berkat rembukan dialog usulan Daniel itu. Jadi Daniel itu walaupun di dalam masyarakat atau dalam kehidupan yang sangat berisiko sekalipun di Babel, dia tetap care kepada bangsa Israel. Dia tetap peduli. Nah inilah kita, saudara-saudara. Di dalam pandemi yang serba berisiko ini, kita itu diundang untuk tetap peduli. Kita itu tetap care. Kita tetap harus menyatakan kemurahan Tuhan. Kita harus menyatakan kebaikan Tuhan. Dan kita jangan sampai lupa, kita juga harus tetap mengabarkan firman Tuhan, pemberitaan Injil itu tidak boleh berhenti.
Dan disitulah kita benar-benar bisa menggunakan momen-momen yang berisiko ini seperti yang Tuhan kehendaki. Marilah kita menjadi orang-orang yang konsisten bersama Tuhan dan konsisten melakukan tindakan-tindakan iman. Tuhan Yesus memberkati. Amin.